Upgrade apa aja nih yang udah dikasih sama seri Note 12 dari Infinix? Udah naik kelas atau justru malah tinggal kelas? So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, jadi ini adalah Infinix Note 12 dan Infinix Note 12 VIP. Ini adalah dua HP seri Note dari Infinix yang masih fresh ya hitungannya. Mereka baru aja rilis di bulan Juni kemarin, jadi umurnya belum ada sebulan. Nah, di video kali ini kita mau lihat nih perjalanan Note series dari pertama kali aku review di Note 7 sampai di Note 12 ini, itu kayak gimana. Oke, pertama ini ada Infinix Note 7. HP ini sendiri aku review di pertengahan tahun 2020 ya, udah 2 tahun lalu. Di Infinix Note 7 dia punya beberapa keunggulan. Chipsetnya ini MediaTek Helio G70. Tahun 2020 itu udah lumayan oke. Terus layarnya ini juga gede banget, 6,95 inci. Layar segitu pastinya bakalan enak ya buat dipakai nonton atau main game. Speakernya ini juga udah stereo dengan DTS Audio Processing dan baterainya juga gede, 5000 mAh. Buat desain juga di tahun 2020 itu lumayan keren lah buat HP 2 jutaan. Buat kekurangannya sih jelas ada ya, kayak kita tuh dikasih packaging box yang berantakan. Ini ciri khas Infinix banget pada saat itu. Terus belum ada NFC juga, cuma buat tahun 2020 NFC masih belum terlalu penting. Paling kameranya aja ya, meskipun resolusinya 48 megapiksel, tapi hasilnya ini masih agak kurang, terutama di perekaman videonya yang masih kerasa banget gempa buminya. Infinix Note 7. Coba kita buat lari sedikit. Oke, lanjut di akhir tahun 2020 aku ada bahas Infinix Note 8, generasi penerus dari Note 7. Di sini aku suka ya sama beberapa hal dari smartphone ini. Pertama, chipsetnya ini naik kelas ke Helio G80. Layarnya masih sama, 6,95 inci HD Plus yang gede banget. Terus speakernya ini stereo juga, baterainya lebih gede di 5200 mAh dan punya kecepatan ngecas di 18 watt. Buat kamera ini udah lebih bagus dibanding yang Note 7. Perekaman videonya juga udah berasa lebih stabil, jadinya udah lebih enak juga buat dipakai. Belakang dari Infinix Note 8, cuma ultra steady-nya mati ya. Oke, ini kalau ultra steady-nya on ya. Kita ajak lari sedikit. Untuk kekurangannya sebagai konsumen, aku tuh waktu itu ngeluhin ya, waktu pre-order yang lama banget. Kalau nggak salah tuh hampir sebulan. Terus buat boxnya ini juga masih berantakan nih, dan nggak enak banget buat feels unboxingnya. Nah, lanjut di bulan Juli tahun lalu, tepatnya ya setahun lalu, aku ada bahas Infinix Note 10. Sebenarnya sebelum Note 10 ini ada juga seri Note 9, tapi kata orang Infinix-nya ini nggak rilis resmi di Indonesia. Oke, balik lagi ke Note 10-nya. Di sini juga ada beberapa upgrade ya dari seri sebelumnya, dimana buat chipsetnya sendiri ini udah pakai Helio G85. Layarnya masih gede di 6,95 inci, tapi buat resolusi akhirnya udah pakai Full HD Plus, yang mana ini bikin gambarnya kelihatan lebih tajam. Baterainya di sini juga gede ya, 5000 mAh dengan kecepatan ngecas yang ada di 18 watt. Speakernya udah stereo, terus kameranya juga menurutku di sini masih mirip-mirip kayak Note 8 buat kualitasnya. Kalau dibandingin sama Redmi 10 yang waktu itu juga punya harga yang mirip, hasil perekaman video dari Infinix Note 10 ini lebih caam ya. Ini sama-sama direkam pakai resolusi 1080p 30 fps. Oke. Dan sekarang kita pakai jalan lagi. Buat kestabilan gambarnya, cakepan mana nih menurut kalian? Buat kekurangannya sendiri ini masih sama, yaitu belum ada NFC. Terus di sini boxnya juga masih amburadul, belum ketata dengan rapi. Waktu itu aku juga masih ikutan buat PO-nya ya, dan itu lama banget buat sampainya. Lanjut di akhir tahun 2021 kemarin, ada HP yang bener-bener bisa bikin aku bilang ini adalah HP 2 jutaan terbaik di tahun kemarin. Yap, Infinix Note 11. Sampai sekarang HP-nya masih aku simpen ya, karena aku akuin ini adalah seri terbaik dari Infinix yang masih membekas.
Chipsetnya ini Helio G88, udah pakai XOS 10 yang tampilannya fresh. Terus buat layarnya ini agak dikecilin ya, jadi 6,7 inci. Kayaknya Infinix tuh mulai tercerahkan karena pengguna mereka tuh makin banyak dan nggak semua orang suka sama layar yang terlalu gede. Makanya 6,7 inci di Note 11 ini adalah pilihan yang bijak. Oh ya, selain layarnya ini udah resolusinya Full HD+, ini juga udah AMOLED ya. Cakep banget. Cuma emang sayangnya refresh rate di sini tuh cuma 60 Hz. Speakernya udah stereo, baterainya 5000 mAh dan kecepatan ngecasnya udah 33 watt, lebih kencang dari yang sebelumnya. Dan di sini udah hadir fitur NFC juga nih buat varian 6/128GB-nya. Kekurangannya menurutku ya nggak begitu serius. Yap, lagi-lagi masih dengan packaging yang berantakan dan belum ada lensa ultrawide aja. Sisanya ini HP tuh udah makjos banget buat harga 2 jutaannya. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Infinix Note 11 NFC. Ini direkam menggunakan resolusi 1080p 30 fps. Dan ada mode stabilnya juga, nanti kita bakalan cek. Dan ini mode ultra stabilnya udah aktif. Kelihatan sih ya lebih stabil, tapi emang hasilnya ini nge-crop banget. Dan ya seperti ini. Nah, terakhir nih, Note 12 series. Ada yang Note 12 biasa dan Note 12 VIP. Buat yang Note 12 biasa ini udah jauh lebih kenceng ya performanya dengan pakai Helio G96. Baterainya ini gede 5000 mAh dengan kecepatan ngecas 33 watt. Layar 6,7 inci AMOLED Full HD+, speakernya stereo, udah Android 12 pula. Buat box di sini juga cakepnya udah lebih rapi ya. Mereka dengerin lah keluh kesah kita selama ini. Cuma kenapa ya fitur NFC tuh nggak dihadirin di seri ini, padahal udah ada di seri sebelumnya. Terus buat kamera juga masih belum ada lensa ultrawide-nya. Sebenarnya ada sih yang udah ber-NFC dan ada lensa ultrawide-nya. Yap, seri Note 12 VIP-nya. Plus ada juga nih fitur Hypercharge 120 watt yang ngecasnya kenceng banget, cuma 17 menitan aja. Tapi di sini tuh aku sebenarnya udah berharap ya pakai chipset dari Dimensity, soalnya Note 12 VIP udah nyentuh harga 3 jutaan. Ya gimana lagi, kita sebagai pengguna tuh sebenarnya banyak banget ya mintanya. Berharap juga sih sebenarnya Infinix tuh bisa kasih yang terbaik lah buat kaum mendang-mending kayak kita. Kelihatan banget mereka tuh makin kesini makin cakep, makin matang dan makin banyak dilirik juga. Aku tentunya terus berharap ya sama Infinix ke depannya, biar kita tuh dikasih kejutan-kejutan lain yang bikin kita nggak ragu buat pilih produk dari mereka. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!